Amin. Mazajatadab anjara memmakhlaki bidami. Apakah lantaran engkau ingat kepada tetangga yang ada di Salam, engkau mencucurkan air mata berbaur dengan darah? Ini ciri khas dari karya seorang sastrawan, seorang penyair. Di dalam kitab Burda ini ada bab-bab. Yang pertama yaitu fil ghazal wa syakwal gharam, tentang nyanyian dan rintihan cinta. Ini sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai 12 bait. Jadi 12 bait pertama itu berbicara tentang nyanyian dan rintihan cinta. Kenapa Imam Busiri memulai dengan bab tentang nyanyian dan rintihan cinta? Ini merupakan cara beliau untuk menggugah para pembaca. Jadi para pembaca digugah untuk pertama-tama jatuh hati. Digugah untuk pertama-tama bisa mengobarkan cinta. Digugah hatinya agar nanti ketika masuk kepada bab tentang Rasulullah, maka cinta itu sudah bisa diterapkan. Jadi pertama-tama yang digugah itu adalah kekuatan cinta dari para pembaca. Karena itu mari kita mulai. Amin tadzakkuri jiranin, apakah karena ingat terhadap tetangga biri salami yang ada di Risalam. Risalam itu tempat antara Mekah dan Madinah yang dekat dengan Qadis. Mazajata, mencucurkan engkau da'an terhadap air mata, jara mengalir air mata, mefmoklatin dari pelupuk mata bidami, berbaur dengan darah. Jadi apa yang membuatmu menangis? Apakah karena engkau teringat kepada tetangga yang berada di Risalam? Ketika kita di dunia ini bertetangga dengan baik dengan orang-orang, suatu saat kita berpisah dengan tetangga-tetangga yang kita istimewakan dalam hati kita, maka perpisahan itu akan melahirkan adanya tangisan kerinduan. Amhabat, atau karena berhembus arrihu apa angin, min tilqai kazimah, dari arah kazimah. Kazimah ini adalah jalan menuju Mekah yang terkenal dengan kelembutan udaranya, kesejukan udaranya. Wa aumadah, dan memancar albarku apa kilat fil zulma'i, di malam yang kelam, min idami, dari gunung idami. Jadi dua bait ini merupakan cara beliau untuk menggugah para pembaca. Apa karena engkau ingat kepada tetangga di Risalam, engkau mencucurkan air mata berbaur dengan darah, atau engkau menangis lantaran engkau menyaksikan angin berhembus dari arah Kazimah. Jadi yang pertama, kedekatan kita dengan orang yang kemudian diakhiri dengan perpisahan membuat kita menangis mengenang orang terdekat dalam batin kita itu. Nah, dalam hal ini secara rohani, ya, secara rohani kita berada di dunia ini, sesungguhnya kita sedang diasingkan, dijauhkan dari tetangga hakikat kita. Siapakah tetangga hakikat kita? Tetangga hakikat kita adalah para nabi, para wali. Ketika dulu di alam malakut kita bersama-sama di sana. Di alam malakut kita bersama-sama dengan para nabi, dengan para wali. Bersama-sama. Nah, ketika ingatan kita coba gali, kita mencoba untuk menggali ingatan. Allah menurunkan nabi-nabi dan agama Islam itu untuk menggugah ingatan kita kepada kampung malakut.
mengingatkan kita kepada kampung Malakut. Nah, ketika muncul rasa rindu kita kepada kesucian, ingin rasanya hati ini bersih dari segala sesuatu yang selain Allah misalnya. Nah, keinginan yang kuat untuk menggapai kesucian itu paralel dengan kerinduan yang kuat kepada tetangga rohani. Jadi di sini Imam Busiri menyebut tempat-tempat itu sesungguhnya merupakan salah satu bentuk cara bahwa kita pun juga memiliki tempat-tempat rohani di luar segala ruang. Jadi ketika disebut, apakah lantaran engkau ingat kepada tangga diri salam, engkau mencucurkan air mata berbau dengan darah? Jadi air mata berbau dengan darah itu air mata yang tidak biasa. Air mata berbau dengan darah adalah kerinduan yang meluap-luap. Sampai air matanya itu mau tuntas, darah sekalipun juga dicucurkan sebagai tanda kepedihan cinta dan rindu. Nah, kalau orang bisa dengan cara seperti ini memfokuskan cinta dan rindu kepada Kanjeng Nabi, maka secara otomatis orang ini berada dalam ruang lingkup kesucian para nabi, para wali. Secara otomatis. Terus di sini disimpulkan, atau kau menangis karena kau menyaksikan angin berhembus dari lembah Kazimah. Jadi angin juga merupakan sarana untuk menggelitik kerinduan seseorang. Karena itu kalau orang lagi kasmaran, maka angin yang berhembus itu senantiasa menambah kobaran api cinta dan rindunya. Amin. Nah, ini Risalam dan Kazimah itu simbol dari masa kidul ahibbah, yaitu tempat-tempat para kekasih. Simbol dari tempat-tempat para kekasih. Karena itu sesungguhnya bukan perkara tempat itu sebenarnya yang penting, tapi karena kekasih itu ada di sana. Kalau kita arahkan wajah kita ke Madinah, bukan karena tempat itu semata-mata, tapi karena kekasih kita berdomisili di sana. Jadi bukan perkara tempatnya. Tempat itu mengikuti kemuliaan orang yang ada di tempat itu. Kenapa Ampel mulia? Nah, di tempatnya orang yang mulia, sampai sekarang tetap bias kemuliaan itu terasa. Jadi di mana ada orang-orangnya Allah Ta'ala, maka tempat-tempat di situ juga menjadi termuliakan barokah dari ciptaan kemuliaan orang-orang yang Allah Ta'ala di situ. Atau kau menangis karena menyaksikan kilat yang menyambar di malam yang kelam dari gunung Idhoni. Jadi sama ini, simbol-simbol yang memiriskan cinta. Simbol-simbol yang memiriskan cinta. Jadi orang merasa dicekam oleh kesendirian karena kasmaran, menyaksikan kilat menyambar dari sebuah gunung, dari gunung Idhoni atau gunung mana saja, makin terbersit kecintaannya, ingin rasanya dititipkan salam itu lewat kilat yang menyambar saja. Ada ya, kita merasa diri kita bebal, gali lagi sampai ditemukan air mata cinta sehingga kita gampang terharu, kita gampang tergetar. Jadi orang yang tak mudah tergetar, orang yang tak mudah terharu, itu karena orang ini tak menemukan mata air cinta dalam dirinya sendiri. Enak kalau gampang terharu, gampang tergetar, enak. Menyembah Allah Ta'ala itu nikmat senikmat-nikmatnya. Sama li'ainaika ada apa bagi kedua matamu. Saya tidak menggunakan cara pemaknaan letterlek secara nahwu karena itu mengganggu keindahan pemaknaan. Misalnya begini, fama maka adapun apakah li'ainaika ialah bagi kedua matamu, maksudnya maujudun li'ainaika, kaidun li'ainaika. Itu rasanya yang kurang enak. In qulta jika mengatakan engkau ughfufa, tahanlah engkau berdua wahai mataku,
mata tetap saja mengalirkan air mata. Digugat oleh Imam Busiri, ada apa dengan kedua matamu? Ketika kau katakan kepada kedua matamu itu tahan, malah semakin mencucurkan air mata. Wama qalbika, ada apa bagi hatimu? Ingkul jika mengatakan kamu istafik, sadarlah. Iya ini malah semakin terhuyung-huyung karena gila. Jadi hati itu diam, malah semakin membara. Air mata dibilang beku, diam, semakin tumpah. Ada apa sebenarnya? Ada apa? Itu semua adalah tanda-tanda, bukti-bukti tentang cinta itu. Orang yang paling perkasa, ketika dirundung oleh dahsyatnya cinta dan rindu, keperkasaan itu akan dikalahkan oleh air mata. Karena itu ya, salah seorang raja Prancis, apa dulu itu ya, Napoleon. Iya. Napoleon yang kejamnya bukan kepalangnya itu. Itu ternyata ketika jatuh cinta kepada seorang perempuan, diabadikan cintanya itu dalam sebuah cincin. Dan dia menjadi orang yang paling melankolis. Jadi ternyata keganasan cinta itu kalah oleh apa? Oleh getar cinta. Karena itu cinta adalah sebentuk perlawanan yang bisa mengalahkan cinta yang paling keras sekalipun. Dulu pernah dan bahkan sering dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau bisa mengalahkan hati-hati yang laksana batu cadas itu dengan kekuatan cinta beliau. Jadi lulu, jadi tunduk, jadi tunduk. Ketika Sayyidina Umar menggedor-gedor sebuah pintu di mana dalam terdapat Rasulullah, gedornya dengan pedang, Nabi bilang, bukakan saja. Ketika orang-orang gemetar, Nabi bilang, bukan saja. Nabi tahu orang ini nanti akan mengalami keberbalikan dari keganasan nafsu menjadi keharuan cinta. Betul. Ketika dibukakan pintu itu, yang ada bukanlah keberingasan, yang ada justru rasa runduh, rasa tunduk, rasa haru, rasa getar, karena jatuh cinta kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu kekuatan cinta itu. Begitu. Apapun yang paling beringat itu pada akhirnya bisa kalah dengan kekuatan cinta. Kenapa? Karena rahmatnya Allah Taala itu melampaui segala-galanya dan menangnya cinta kepada segala satu sebagai tanda bahwa rahmat Allah Taala itu meliputi semua yang ada. Hati juga begitu. Hati yang sudah kadung, dirundung oleh cinta, itu nggak bisa. Kalau tidak berkobar itu nggak bisa. Harus berkobar. Kalau tidak berkobar, belum sampai kepada makom cinta namanya. Jadi harus berkobar. Goncangan luar biasa. Di antara para aulia, banyak orang-orang yang tercengang kepada Allah, kepada Allah Ta'ala. Ingin ambrol rasanya. Seluruh kesadaran yang wajar yang dimiliki oleh banyak manusia. Ambrol rasanya. Karena tercengang-cengang jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Jadi nggak bisa kalau nggak berkobar, nggak bisa. Karena itu kalau engkau ingin memiliki hidup yang melebihi segala-galanya, maka jatuh cintalah kalau kata Maulana Rumi. Pengabdianmu tanpa jatuh cinta adalah pengabdian yang hambar, adalah pengabdian yang kaku, sebagaimana pengabdian para malaikat. Baru ketika jatuh cinta, kita melakukan lompatan-lompatan, melakukan langkah-langkah yang sangat jauh. Ayah sabu, apakah menyangka as-sabu siapa al-asyik, orangnya itu cinta. Anal hubba kepada sungguh cinta, mongkati mon ialah tersembunyi. Ma baina munzajimin, di antara air mata yang mengalir minhu dari itu as-sabu wa mudharimi, dan hati yang menyala. Apakah orang yang jatuh cinta itu mengira bahwa cintanya bisa disembunyikan? Enggak bisa.
tidak bisa ditutup-tutupi cinta itu. Karena cinta itu, walaupun adanya di dalam, dialah yang pada akhirnya berada yang paling luar dari kehidupan manusia. Nggak bisa ditutup-tutupi. Dan orang yang jatuh cinta itu tidak memiliki rasa malu sebagaimana dimiliki oleh orang kebanyakan. Kalau orang kebanyakan mau nangis, malu, masa laki-laki nangis, apalagi gagal. Tapi kalau bagi orang yang jatuh cinta, nggak persoalan. Penilaian manusia nggak berkepakai bagi saya. Jangan. Nah, gitu juga kepada Allah Ta'ala. Ketika juntrung kepada Allah Ta'ala, nggak persoalan. Penilaian manusia nggak masalah. Ini itu nggak masalah. Yang penting cinta ini senantiasa berdenyut, senantiasa berlangsung. Apa urusanku dengan orang-orang yang waras? Cinta tidak memiliki urusan dengan orang-orang yang waras dan sehat. Nggak ada urusannya. Karena itu kita kalkulasi lagi, gimana sih jatuh cinta kepada Gusti Allah, kepada Kanjeng Nabi itu gimana? Bukankah hidup ini hanya sementara? Bukankah hidup ini hanyalah terbatas? Bagaimana dalam waktu yang terbatas dan umur yang sementara ini kita merasakan kenikmatan yang dimiliki oleh para pecinta. Itu para pecinta ilahi, para pecinta Kanjeng Nabi. Laulal hawa, andaikan tidak karena cinta, lam turik, tidak akan menumpahkan kau dam'an kepada air mata ala tolali, di atas reruntuhan rumah si dia. Kalau nggak karena cinta, nggak mungkin kita menumpahkan air mata atas kenangan kepada siapa saja. Nggak mungkin. Karena itu seumur-umur ini bisakah kita menangis mengenang jasa-jasa tak terhingga di Rasulullah? Bagaimana kita bisa menumpahkan rasa cinta dan rindu kepada beliau? Di atas puing-puing apa? Di atas jejak-jejak yang merupakan ajaran beliau. Jejak-jejak yang merupakan kemuliaan-kemuliaan beliau. Bagaimana kita bisa menumpahkan segala sesuatu yang paling berharga dalam diri kita? Juga kalau tidak kena cinta, wala arifta, dan tidaklah begadang engkau. Lirik baril bani, karena mengenang pohon ban, wal alami, dan gunung alam. Ban itu sebuah pohon yang di malam hari ketika dilihat dari jauh seperti seseorang yang sedang berdiri. Jadi mengingatkan kepada kekasih yang berdiri di sana. Mengingatkan kepada kekasih yang berdiri di sana. Di sini syarahnya ban itu apa? Syajarun layyinul wusun bil hijaz. Pohon yang ranting-rantingnya itu lembut, halus, yang ada di negeri Hijaz, di tanah-tanah padang pasir Arabia sana. Jadi orang jatuh cinta itu gampang mengasosiasikan segala sesuatu dengan kekasih gitu loh. Itu kalau orang jatuh cinta. Dulu konon ya, Imam Samudra ketika berada di Afghanistan. Lulusan Kandahar yang merupakan tokoh dari bom 1 Bali. Sedemikian khususnya dia mengikuti syariat, mengikuti ajaran yang pemikirannya itulah yang pas dengan Rasulullah. Ketika belajar menembak, ketika latihan perang, untuk kemudian suatu saat dijadikan sarana berjihad, dia melihat huruf Z. Ketika melihat huruf Z, langsung yang terkenang adalah Zakiyah. Siapa Zakiyah? Yaitu perempuan yang kelak akan menjadi istrinya. Justru di saat yang genting, ketika genting seperti apapun, cinta itu sanggup mengecoh kegentingan seseorang. Jadi, hanya bisa huruf Z, langsung Zakiyah. Jadi para pecinta kan apa? Gampang mengasosiasikan, menghubungkan segala sesuatu dengan kekasih. Itu gampang. Gampang. Jadi merasakan angin lembut bertiup, langsung diasosiasikan dengan kelembutan dari wajah kekasih. Melaksikan rembulan cahaya dari kekasih. Nah, itu orang jatuh cinta gitu. Nah, kalau sampai segala sesuatu diasosiasikan kepada Gusti Allah, wah hebat gitu. Oh, Gusti Allah semua. Kan gitu. Jadi yang perlu kita gugah itu hati kita. Bagaimana kita itu bisa jatuh cinta. Kita gugah.
Rasa sayang kepada Allah Ta'ala. Semua. Orang jatuh cinta kepada apa saja, pasti yang menjadi omongannya setiap itu yang dicintai itu. Mau ngomong dengan orang yang tidak suka pun mau ngomong gitu loh. Ngomong. Apa? Sedang kasmaran apa misalnya? Yang selagi digandrungi dalam hatinya, itu kepada orang yang enggak minat tetap ngomong. Ngomong. Manusia dikuasai oleh isi hatinya. Ketika hatinya itu cinta kepada sesuatu, maka sesuatu itulah yang memenuhi hatinya. Dan ketika itu segala sesuatu menjadi gambar dari kekasih itu. Jadi gambar kekasih. Orang cuman mencium parfum, dulu pernah mencium parfum dari seorang yang akan mengenal kita. Terus ingat kepada tahun-tahun yang silam. Teringat. Jadi kenangan-kenangan itu betapa sangat mudah untuk dihidupkan. Jadi hanya melihat pohon ban di malam hari, ingat kepada kasih. Dan menjadi begadang nggak bisa tidur 20 malam. Ingat terus ya, karena terbayang-bayang pohon ban itu. Karena menyaksikan gunung alam yang menunjukkan ketika lihat dari jauh seperti kekasih sedang duduk itu. Enggak sama, nggak bisa tidur. Ya Allah, ya Allah. Itu hanyalah merupakan cinta-cinta partikular. Bagaimana kalau dikuasai oleh cinta universal? Cinta yang sepenuh-penuhnya tertumpah kepada Allah Ta'ala. Yang partikular seperti itu saja membuat orang mabuk kebayang. Cinta laki-laki kepada perempuan membuat mabuk kebayang. Apalagi kepada yang maha. Itulah sebabnya Nabi memberikan simbol. Hubbiba ilayya min dunyakum salatun. Aku ditakdirkan untuk mencintai dunia yang kalian huni itu untuk jatuh cinta kepada 3. Ditakdirkan untuk jatuh cinta kepada 3 hal. Pertama, misalnya perempuan. Kenapa perempuan? Karena perempuan merupakan simbol dari keindahan Allah Ta'ala yang paling utuh dibandingkan dengan makhluk-makhluk apapun yang lain. Jadi kalau sampai kita bisa menembus dimensi rohani perempuan, kita gampang untuk masuk kepada Allah Ta'ala. Hati-hati, karena perempuan itu adalah pisau bermata 2. Kalau sampai hanya nafsu yang kita pakai, ya, di situ kita terlempar jauh. Tidak merasakan keindahan Allah Ta'ala. Hati-hati. Jadi, batin kita yang mana yang akan kita pakai untuk menembus keindahan perempuan itu. Kalau nafsu kita yang mau kita pakai, maka yang berlaku adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan bagi orang-orang beriman, pejamkan matamu, mata mereka itu. Itu kalau masih kemungkinan nafsu yang kepakai. Kalau roh yang kepakai, lihatlah sekuat-kuatnya, enggak ada bahaya bagimu. Ketika Nabi bersabda, di saat 2 orang laki-laki perempuan itu berkumpul, yang ketiga setan, itu bersabda untuk orang kebanyakan yang menggunakan nafsu. Kalau bagi para sufi, laki-laki perempuan berkumpul. Yang ketiga Gusti Allah bukan setan. Beda. Karena itu Rabi Adawiyah sama Hasan Basri semalaman berbincang-bincang tentang keilahian, kenikmatan beribadah, cinta kepada Allah. Terus paginya sama-sama berpuasa untuk mensyukuri kenikmatan yang diperoleh berdua itu. Jangan diikuti oleh orang-orang yang nafsunya masih beringat, nggak bisa. Nanti yang berbicara nafsu. Nah itu sudah yang palsu kalau begitu. Sudah bukan orisinil lagi. Jarang yang orisinil, jarang yang asli. Yang palsu itu banyak, tiruannya itu yang banyak. Maka bagaimana tungkiro mengingkari engkau hubban kepada cinta. Ba'dama syahidat setelah menyaksikan bihi dengan itu hub alaih kata dirimu udulut damai. Ini failnya syahidat. Apa? Kesaksian air mata wasafami dan rasa sakit. Gimana coba kau akan memungkiri cinta? Setelah jelas saksi ini tak terbantahkan. Apa saksinya cinta itu? Saksinya cinta itu adalah derasnya air mata dan rasa sakit.
air mata yang mengalir, rasa sakit yang membuat orang merana, itu sudah cukup sebagai bukti dari adanya cinta. Sebagai bukti dari adanya cinta. Ini deh. Ini terakhir. Jadi kalau begitu, cinta ini ditakdirkan untuk tidak bisa dipungkiri. Kayak itu nggak usah pakai malu-malu. Kalau mau jujur cinta, jatuh cintalah. Diflorkan saja. Umumkan kalau perlu. Tidak hanya kepada manusia, umumkan kepada dunia. Aku sedang jatuh cinta. Wa asbata dan menggores al-wajdu, apa itu cinta? Hatai abratin wabanan, kepada dua garis, satunya abratin air mata, wabanan, dan keduanya itu adalah lemah karena sakit. Mislal bahari, seperti bunga yang berwarna kuning, ala khaddaika, atas kedua pipimu, wal anami, dan bunga yang berwarna merah. Cinta menggores dua pipi seorang pecinta dengan apa? Dengan garis air mata dan kerut-merut karena rasa sakit oleh cinta itu. Jadi orang bisa kelihatan pucat, orang bisa kelihatan sedih karena dirundung oleh cinta itu. Tapi kesedihan dan pucat yang diderita oleh seorang pecinta itu indah sekali, sebagaimana bunga-bunga berwarna kuning, sebagaimana bunga-bunga berwarna merah, sebagaimana bunga-bunga bahar, sebagaimana bunga-bunga alam. Indah. Ya, sebab itu di dalam wilayah cinta, penderitaan itu sekaligus adalah kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah penderitaan. Jadi dalam dunia cinta nggak bisa dipilah-pilah. Mana bahagia, mana derita. Nggak bisa dipilah-pilah. Kalau di luar cinta, bisa dipilah-pilah. Orang punya uang banyak, senang, kan? Itu beda. Ketika nggak punya uang, sedih. Itu tetap lain. Beda. Nah, kalau dalam dunia cinta, derita adalah bahagia, bahagia adalah derita. Nah, jadi berbaur sampai garis pembatas itu menjadi lebur. Karena itu satu-satunya penyakit yang ketika merundung seseorang dan orang itu tidak ingin sembuh, yaitu adalah penyakit cinta. Jadi satu-satunya penyakit itu. Orang kena penyakit ini nggak pengen sembuh selamanya. Jadi ingin rasanya tidak tersembuhkan penyakit ini, bahkan akan kubawa sampai di akhirat nanti dalam kondisi sakit seperti ini. Tersiksa. Kenapa tersiksa? Orang-orang yang waras itu tidur, para pecinta itu nggak bisa tidur kok, kan tersiksa. Orang-orang yang waras itu tentram batinnya, tak memikirkan apapun, sementara para pecinta hatinya berkobar-kobar. Ini sedih, tapi sekaligus itulah kebahagiaan. Karena itu kemudian diakui, na'am ya, tara melintas, taifuman, apa bayang-bayang seseorang, ahwa yang mencintai aku. Fa'arraqa, maka membuat melek itu taifuman ini kepadaku. Walhubu, adapun cinta, ya'taridu, ialah menukar itu cinta Allah zati kepada kenikmatan-kenikmatan bil alami, dengan penderitaan. Aku kan, karena toh cinta itu tidak bisa ditutupi, maka tidak